Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Yulino Priyanti, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PGSD, UPJJ Palembang dengan NIM 859799831. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA GSD. Adapun modul yang akan saya pelajari yaitu pada modul 7 terkait optik, yang mana kegiatan praktikum saya pada kali ini yaitu terkait sifat cahaya, yang mana kegiatan praktikum ini terdapat 3 sesi kegiatan. Yang pertama, kegiatan percobaan pemantulan cahaya. Yang kedua, kegiatan percobaan pembiasan cahaya. Dan yang ketiga, percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Baik, langsung kita masuk pada kegiatan praktikum pertama, yaitu percobaan pemantulan cahaya, yang mana tujuannya adalah setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah saya telah menyediakan satu buah kardus yang dibuat nanti dilapisi dengan kertas putih untuk sebagai tabir. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan kardus yang telah saya buat untuk celah, lubang celah. Ini nanti digunakan untuk menempelkan cermin. Di sini ada cermin datar, ada penggaris untuk menghitung titik fokus. Kemudian saya juga menggunakan busur. Di sini ada gunting, ada lilin, ada alat tulis, ada senter, ada korek api, ada kaca pembesar. Saya digunakan cermin cembungnya dengan yang terdapat pada cermin besar. Kemudian ini adalah cermin cekungnya, alat tulis, dan tentu saya menggunakan modul mata kuliah praktikum IPA GSD terkait mekanisme pelaksanaan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum atau percobaan, yaitu prosedur percobaan. Yang pertama adalah percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Saya akan menyusun rangkaian ataupun urutan terkait pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini saya letakkan nanti cermin datar, kemudian di sini ada celah cahaya, kemudian di sini adalah lampu senternya. Oke, selanjutnya kita coba hidupkan senter, kemudian kita arahkan ya ke lubang cahaya. Ya, ini. Oke, sekarang kita akan memberikan cermin datar. Ya, bisa diamati. Oke. Nah, mungkin bisa melihat ke arah sini pantulan cahayanya. Ya. Nah, saat ini ketika cahaya diberikan seperti ini saja, tidak ada yang memantul di sini, tidak ada. Namun ketika kita berikan cermin datar tempat pada seperti ini, nah, tampak sekali semakin jauh semakin terlihat cahayanya. Nah, ketika kita geser, nah, iya betul, ini pantulan cahaya yang dihasilkan. Nah, ini sumber cahaya datang. Ketika cermin kita belokkan, nah, lurus, ya, pemantulan dipantulkan, ini cahaya yang dipantulkan. Nah, di belok kiri kan, mungkin bisa dilihat pemantulannya ini. Oke, itu. Nah, ini pemantulannya. Pemantulannya. Kita dibelok ke kiri, ke kanan, maka pemantulannya dari cermin. Oke. Baik. Ini cahayanya. Kita dibelok ke kiri, ini pemantulannya. Nah, bisa dilihat. Oke. Selanjutnya, setelah tadi kita mengamati pemantulan dari cermin datar, datangnya cahaya dan dipantulkan ke cermin datar terlihat seperti yang tadi kita lakukan percobaan. Selanjutnya kita akan letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, oke, di depan cermin datar, dan amati bayangan selama benda itu digeserkan di depan cermin datar. Nah, oke, seperti ini. Mungkin boleh lihat ke depan, ini sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Sifat-sifat yang dihasilkan atau dibentuk oleh cermin datar tersebut. Oke. Selanjutnya, masih pada percobaan mengamati pemantulan cahaya. Kalau tadi pada cermin datar, sekarang akan kita amati pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada prosedur pelaksanaannya, saya akan menyusun alat praktikumnya. Yang pertama adalah saya akan meletakkan layar. Selanjutnya, lilin. Selanjutnya adalah cermin cembungnya. Oke, bisa di sini. Oke. Selanjutnya setelah menyusun lampu
Lampu tolong dimatikan lampu. Kita matikan lampu terlebih dahulu. Kemudian kita nyalakan lilin. Selanjutnya adalah nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sudah mengenai cembung. Nah, ini layar. Oke. Seperti ini cahaya di layarnya. Sekarang akan kami letakkan cermin cembung. Oke. Semakin jauh kita letakkan, semakin dekat maka semakin kecil. Sementara jika kita lebih jauh maka tampak seperti besar seperti ini. Oke, bisa dilihat mungkin layar ini, layar yang dihasilkan. Oke, jika berada di sini, kita lihat dari sini. Nah, kita cari mengenai cembung. Oke, semakin dekat maka akan semakin kecil. Di titik fokus. Semakin jauh maka semakin besar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pemantuan cahaya pada cermin cembung, yang mana susunan dari praligum sudah saya siapkan sebelumnya sama seperti cermin cembung, yang mana ini adalah layar, kemudian lilin, kemudian sini nanti saya akan cermin cembungnya. Oke. Kemudian setelah nyalakan lilin, amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Sama, ini bekas saya, ini belum ada cermin cembung. Selanjutnya akan kita amati. Jika berada di depan cermin cembung atau biasa dengan cermin, untuk bayangan benda akan hilang. Begitupun. Baik. Selanjutnya pada kegiatan percobaan kedua, yaitu tentang pembiasan cahaya dari alat-alat yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu terdapat lampu senter, kemudian celah cahaya, balok kaca, itu saya akan menggunakan gelas kaca. Selanjutnya ada kertas putih, busur, kemudian lensa cembung dan juga lensa kuku. Saya juga masih akan menggunakan lilin dan penggaris. Oke, masuk ke cara kerja atau prosedur percobaan. Susun lampu senter, celah dan balok kaca. Oke, berarti di sini kita letakkan senter, kemudian letakkan celahnya di sini. Oke, yang lain kita pilihkan dulu. Di sini saya kacanya. Oke, setelah menyusun di sini akan ada lampu senternya, ada celah cahayanya, kemudian sini ada gelas balok atau kaca. Setelah disusun, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalan berkat cahaya pada saat sebelumnya sudah menyusun. Oke. Celah cahaya. Selanjutnya kita amati pembiasan yang terjadi, ya. Ya, tadi kita gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut bias. Oke. Kemudian selanjutnya kita pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf, kemudian geserkan lensa perlahan menjadi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Nah, ukuran jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk. Oke, baik, kita amati ketika didekatkan, ya, seperti ini. Oke, nih, ini ketika dekat dengan tulisan. Semakin jauh, tulisan semakin membesar ya. Tapi namun sudah tidak fokus lagi sampai akhirnya bayangannya tidak terlihat lagi. Oke, terlihat kabur. Oke, masih pada percobaan pembiasan cahaya, kita akan menyusun layar, kemudian celah cahaya, lilin, kemudian di sini adalah lensa cembungnya. Baik,
Selanjutnya masih pada percobaan pembiasan cahaya seperti ini. Satu lilin dan lensa cembung akan memperoleh bayangan lilin paling tajam dan stabil. Oke, kita hidupkan dulu lilinnya. Lampu mungkin bisa dimatikan lampu. Nah, lampu akan kita matikan dulu ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat susun lensa cembung sudah ada layar. Di sini lensa cembungnya, kemudian ini lilinnya. Maka letak lilin dan lensa cembung akan diperoleh bayangan satu letak seperti ini. Ketika semakin dekat, bayangan semakin besar namun tidak jelas. Semakin jauh, oke, memang bayangan kecil namun nyata. Oke. Nah, jarak tegas kurang lebih sekitar 15 cm. Oke. Baik, selanjutnya. Oke. Selanjutnya, begitupun ada cermin cekung. Kita amati. Semakin jauh semakin kecil, berbeda dengan cembung. Ini ketika dekat. Namun ketika semakin jauh, semakin kecil, kemudian hingga tidak terlihat kecil. Kalau cembung tadi, ketika di dekat jauh dia membesar namun tidak fokus sehingga tidak terlihat. Baik, selanjutnya. Berbeda ya dengan lensa cembung. Ini lensa cembung. Oke. Selanjutnya ada percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Seperti yang dilihat saya menggunakan lampu senter, kemudian CD room, dan juga nanti ada layar yang saya gunakan untuk mengamati proses difraksi. Warna pelangi yang dihasilkan boleh disorot di sini. Dapat warna pelangi yang dihasilkan ini ada di layar. Oke, ada di sini. Itulah proses difraksi berwarna pelangi. Kemudian selanjutnya dari ke atas ada pantulan cahaya pelangi jadi pada ini itu kita sebut dengan interferensi ya, bisa dilihat pada ke atas ya ada cahaya yang dihasilkan, kelihatan cahaya warna pelangi. Oke, selanjutnya untuk proses dispersi saya telah menggunakan satu mangkuk berisi air, kemudian saya letakkan di sini, kemudian juga dihasilkan, boleh lihat cahaya itu dihasilkan cahaya-cahayanya